Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. Sebelumnya, YouTube ini saya beri nama Wow TV, tetapi karena sebuah alasan yang saya pikir memang segala sesuatu itu butuh pembaharuan. YouTube Wow TV, dulu saya tulis YouTube itu atau saya bikin YouTube itu dengan anggapan kita harus menemukan wow faktor kita, X faktor kita dalam berbuat sesuatu atau menjadi sesuatu. Karena apa? Wow faktor atau X faktor itu sangat penting supaya kita bisa up. Kalau kata guru saya, kita harus menemukan spotlight lampu yang menyinari diri kita atau menemukan sesuatu yang bisa membantu kita eskalator naik dalam jenjang kehidupan ya sosial ataupun segala sesuatunya. Baik, YouTube Wow TV hari ini kemasannya saya bentuk menjadi kelas Sabtu. Dengan alasan kelas ini bisa ada wow faktornya, menjadi sebuah kelas yang menarik, menjadi sebuah perbincangan yang menarik, atau sebuah rekaman audiobook yang menarik. Kanal YouTube ini masih berbagi cerita-cerita positif yang berkaitan hal-hal hidup yang baik yang layak kita diceritakan. Nanti ketika teman-teman mendengarkan atau bertemu YouTube ini, mungkin saya izin meminta maaf sedikit. Selain ya tentunya ada banyak sharing bermanfaat yang berkaitan pendidikan, ilmu ataupun pendidikan agama yang memang menjadi latar belakang saya. Ya ada sedikit juga mungkin yang anak hari ini tuh sebut curcol, bukan curcol ya. Mungkin ada beberapa hal pribadi yang menjadi sebuah tambahan cerita supaya YouTube ini, audio ini menjadi sesuatu kemasannya yang ya humanis lah, kita lebih personal gitu, bukan hanya cerita tekstual yang hambar dan kaku. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan berbagi cerita berkaitan kontekstual atau segala sesuatu yang memang karena kita sudah hidup dewasa. Ketika pendidikan sudah kita lewati, pendidikan sudah kita jalani, hari ini tentang bagaimana kita mempraktekkan pengetahuan kita itu menjadi bagian yang penting. Teman-teman, saya memiliki latar belakang pendidikan agama. Saya katakan pendidikan agama. Tetapi YouTube ini tetap masih berbagi cerita berkaitan semua pengetahuan yang memang ini positif atau baik yang dialami kita sebagai manusia yang kiranya layak untuk diceritakan. Dalam pendidikan, karena saya ingin berbagi cerita dahulu, saya seorang pendidik yang ya kalau bercerita tentang pribadi, pendidikan dari fasenya sudah saya lewati. Dan saya juga sudah mempraktekkan pengetahuan yang saya miliki atau dalam bahasa lain saya mengajar juga sudah saya lewati. Jenjang pendidikan yang dari mungkin kita sebut sebagai anak kecil sampai dewasa saya sudah lewati. Mungkin dalam bingkai kelas Sabtu itulah YouTube ini nanti akan bercerita. Berpesan dari pendidikan kalau kita terjemahkan adalah usaha sadar kita mengembangkan potensi diri kita agar sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia muncul dalam diri kita. Banyak yang berkata seperti ini perumpamaan mungkin agak lama ya, tetapi ini benar juga gitu. Seandainya ada sebuah mutiara, tetapi mutiara itu batu permata lah. Mungkinnya ini perumpamaan lama tapi boleh juga lah. Dia baru ditemukan, baru digali dari tanah. Walaupun dia berharga, tetapi karena belum dipoles, belum dibentuk, belum disajikan dengan menawan, ya permata itu bernilai jual mungkin ya baru setengah atau seperempat, belum semulia harga sepantasnya. Karena melewati proses pematangan atau proses perapihan, dia menjadi sebuah batu yang sangat berharga, apalagi jika dijual di tempat yang memang sepatutnya dia berada. Dan begitu juga diri kita manusia.
Melalui pendidikan diharapkan kita semuanya menjadi insan yang terbebaskan. Judul itu kira-kira yang akan saya angkat hari ini, yaitu pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membuat kita, ada 3 faktor yang saya ingin ceritakan berkaitan pendidikan. Ini saya dapat dari dosen saya. Singkatnya, dalam pendidikan kita diharapkan memiliki 3H. 3H ini sebuah perumpamaan. H yang pertama adalah head atau kepala. Yang kedua yaitu kita memiliki hand, tangan. Yang ketiga kita memiliki heart, hati. Dalam H yang pertama, singkatan dari head kepala, pendidikan semoga diharapkan membantu mencerdaskan kita. Membantu membuat kita tahu sesuatu yang memang seharusnya kita tahu. Atau bahkan pendidikan menambah informasi pengetahuan yang kita miliki. Hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita tahu kita ketahui. Karena memang dalam pendidikan ada proses ya literasi, membaca, memahami. Itu bagian dari pendidikan yang pertama. Yang kedua, pendidikan membantu kita dalam menjadi seseorang yang lebih terampil, hand. Diibaratkan tangan. Tangan kita pandai membuat sesuatu. Tangan kita manfaatkan ke hal yang positif untuk menciptakan hal-hal yang berguna. Yang ketiga ini yang penting, yaitu kita menjadi baik atau heart dalam bahasa Inggrisnya ya, singkatan dari 3H tadi itu. Pendidikan, semoga YouTube kelas 1 ini membawa sebuah oase atau membawa kesejukan baru, kesegaran udara yang membantu. Ya memang karena saya memiliki latar belakang pendidikan agama, ya semoga banyak-banyak kata bijak, banyak uraian yang memang menyejukkan bisa keluar dari mulut ini. Berbicara berkaitan kebaikan adalah kerelaan kita untuk selain kita bisa membantu orang lain, selain kita bisa membantu diri sendiri, kita bisa bermanfaat buat semuanya. Ada satu kata ungkapan bijak yang saya ingat di luar kepala dan ini mendadak muncul gitu. Kalau kita bisa berbuat baik hal yang kecil, ya maka lakukan hal kecil itu. Jika kita bisa berbuat kebaikan yang besar, maka kita berbuat kebaikan yang besar itu. Tidak dibenarkan kita tidak berbuat kebajikan. Berkaitan agama, pendidikan juga membuat kita jauh lebih mulia. Atau tadi saya katakan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan membantu kita membentuk perilaku yang baik. Dalam agama saya kita memiliki perilaku itu bisa kita katakan moral atau sila. Tindakan, sila kita baik. Karena kita itu tahu yang baik dan yang buruk, yaitu berkaitan sila. Yang kedua, pendidikan membantu kita dalam pengembangan batin diri kita, atau dalam bahasa agama saya samadhi atau pengembangan mental. Pengembangan mental di sini kita bisa artikan kita bisa menjadi pribadi yang kita mungkin lebih jujur, lebih bersyukur, lebih sabar, lebih kuat, lebih tabah, lebih bersemangat, dan bisa menjaga pola-pola yang positif. Yang ketiga, sebagai penutup dari tujuan semoga kelas 1 ini dibentuk adalah pendidikan membuat kita menjadi lebih bijak atau wisdom atau panya. Pendidikan membuat kita tahu mana seharusnya yang kita lakukan. Pendidikan bersifat kontekstual atau bersifat aplikatif. Bukan hanya pengetahuan kering semata yang hanya bersifat tekstual. Pengetahuan itu hidup di mana-mana. Guru Agung Buddha mengatakan dhamma itu ada di mana-mana. Dhamma itu seperti udara yang kita hirup. Dimanapun kita menghirup udara, di situ ada dhamma. Teman-teman, dengan tujuan atau hal seperti inilah YouTube Wow TV saya bentuk menjadi kelas Sabtu. Semoga nantinya banyak uraian-uraian baik, uraian-uraian positif yang bernilai kebaikan, kebenaran bisa di-share lewat YouTube ini.
Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharekan sebagai pembuka pengenalan YouTube kelas Sabtu ini. YouTube-nya berwarna ya banyak warna merah yang mengesankan semangat, optimisme, dan warna kuning yang mengesankan joyful atau kegembiraan, keriangan. Oke, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih, salam.